وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 29 Jumadal Akhirah 42. Kita lanjutkan pengajian satu hari satu halaman tafsir Al-Quran. Dan karena usulan dari beberapa jamaah bahwa satu masjid satu pembahasan, maka untuk masjid ini Nur Rahmah kita ambil tafsir juz 29. Kita mulai dari surat Al-Mulk. Untuk masjid Amanah kita nanti juz 30 insyaallah. Nah, maka kita sekarang membuka halaman 562. Ini surat Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير الحمد لله رب العالمين Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada beberapa ayat yang kita baca tadi ada beberapa kalimat yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Misalnya pada kata-kata tafawut boleh dibaca tafawut pakai tasydid pada wawunya. Khasian boleh dibaca khasian menjadi ya hamzahnya. Takad tamayyazu, ini berarti bacaan idgham. Qad ja'ana, ini juga bacaan idgham. Fasuhuqan, haknya boleh di dhammah sebagaimana boleh disukun. Ini semuanya adalah qiraah-qiraah yang mutawatir yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas kita bicarakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tabaraka maha barakah. Siapa yang maha barakah? Alladzi dzat yang biyadihi pada tangannya al-mulku semua kerajaan. Wahwa dan dia Allah itu ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha barakah. Barokah itu apa? Barokah itu artinya adalah ziyadah, tambahan. Barokah itu maksudnya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak.
Maka ketika disebutkan bahwa Allah itu tabarak, Allah itu maha barakah, berarti Allah itu sangat banyak kebaikannya. Berapa kebaikan Allah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Tak terhingga. Nikmat Allah dari sejak kita lahir sampai sekarang ini, berapa nikmatnya? Enggak bisa kita hitung. Dari rambut kita sampai kaki kita, nikmat Allah berapa yang bisa kita dapatkan nikmat itu? Enggak bisa dihitung. Allah memang maha banyak kebaikannya. Ada juga yang mengartikan tabarok itu artinya ta'azam, maha agung atau maha suci dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Allah dikatakan punya anak, tidak pantas. Ini tabarok. Allah tidak pantas untuk perkara-perkara tersebut. Allah dikatakan perlu kepada orang lain, perlu kepada istri, perlu kepada anak, tidak mungkin. Ini Allah tabarok, Allah maha agung. Maka kalau di sebagian terjemah Quran tabaroka bukan diartikan maha barokah, tapi diartikan maha agung atau maha suci, nggak ada masalah. Memang ada yang menafsirkan seperti itu. Biyadihil mulku, di tangannya segala kekuasaan atau kerajaan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Tetapi tangannya Allah bagaimana tidak boleh ditanyakan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an kaidah secara umum bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti Allah sesuatu apapun juga, sehingga Allah mengatakan pada tangannya kita yakini Allah memiliki tangan, tetapi bagaimana itu tidak boleh ditanyakan. Kemudian secara bahasa kata-kata yadun itu juga bisa diartikan kekuasaan. Karena itulah Imam Syaukani ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahwasanya maksudnya semua kerajaan itu di bawah kekuasaan atau di tangannya Allah, maksudnya di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan langit maupun kerajaan bumi semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang merajai langit? Ya Allah. Siapa yang merajai bumi? Juga Allah. Indonesia dirajai oleh Pak Jokowi, itu kan sekarang. Kalau dia lengser tidak merajai lagi. Itu pun merajainya terbatas, tidak semua orang taat terhadap perintahnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluk taat kepada Allah, baik taatnya secara terpaksa maupun secara sukarela. Sebagaimana Allah sebutkan pada surah yang lain, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Hanya kepada Allah tunduk semua yang di langit-langit dan bumi, baik karena sukarela tunduknya atau karena terpaksa. Yaitu orang-orang kafir tunduknya kepada Allah terpaksa. Disuruh sakit-sakit, disuruh mati-mati. Kalau orang beriman tidak terpaksa. Disuruh sujud, disuruh salat jamaah dengan sukarela. Allah itu qadir, maha kuasa. Maksudnya gimana? Maksudnya apapun yang dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terlepas. Kalau kita tidak maha kuasa, kita maha lemah. Di sini ada minuman. Apakah kita bisa minuman ini kita masukkan dalam mulut kita? Belum tentu. Kadang-kadang kita ingin minum, tiba-tiba baru seteguk sudah tersedak, nggak jadi minum. Ini karena lemah. Kalau Allah qadir, maha kuasa. Maka yang dimaksud maha kuasa itu adalah sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain pada surah Hud. Allah mengatakan, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah itu selalu bisa melakukan apa saja yang Dia inginkan. Kalau manusia tidak. Kemudian Allah mengatakan alladzi dzat yang khalaqa, telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Wahwa, dan Dia Allah itu al-aziz, yang maha gagah, al-ghafur, yang maha mengampuni. Ayat ini menunjukkan bahwasanya hidup dan mati diciptakan oleh Allah. Tujuan paling inti adalah untuk menguji manusia. Jadi hidup itu adalah ujian. Kita hidup di dunia ini adalah ujian. Sayang sekali banyak orang tidak paham bahwa dia berada dalam ujian. Kalau orang paham bahwa dia berada dalam ujian, pasti dia sungguh-sungguh cari nilai yang bagus. Karena dia tahu namanya ujian itu pasti ada nilai akhirnya nanti. Dan nilai itu menentukan dia lulus atau tidak. Kalau lulus dia naik kelas, tidak lulus turun kelas. Demikian juga kita juga begitu. Kalau lulus masukkan surga, enggak lulus masukkan neraka.
Nah, sayang sekali manusia termasuk kita kadang-kadang hidup ini tanpa sadar bahwa dia sedang dalam ujian, proses ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji siapa yang paling bagus amalnya. Para ulama mengatakan Allah tidak mengatakan aktsaru amala, paling banyak amal, tetapi ahsan, paling bagus. Nah, maka perlu kita paham apa yang dimaksud paling bagus. Yang dimaksud paling bagus amalnya adalah siapa yang amalnya paling ikhlas niatannya dan paling mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud ahsanu amala. Amal tidak akan bagus kalau niatnya tidak ikhlas, meskipun caranya sudah sesuai sunnah. Amal tidak disebut bagus meskipun niatnya ikhlas kalau tidak sesuai sunnah. Jadi harus dua syarat ini terpenuhi. Syarat pertama ikhlas niatannya, mencari pahala dari Allah. Syarat yang kedua harus sesuai cara Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan ibadah tidak sesuai cara Nabi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud ayyukum ahsanu amala. Al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kenapa disebutkan kematian dulu? Bukankah kita hidup dulu baru mati? Kenapa kok tidak al-hayata wal mauta? Nah, maka ketahuilah bahwa sekarang kita hidup, tapi dulu itu kita mati. Karena itulah kematian didahulukan. Kenapa? Karena asal segala sesuatu itu mati. Enggak ada satupun yang hidup kecuali setelah dihidupkan oleh Allah. Dulu kita mati, mani, kemudian alaqah, kemudian mudghah yang ada dalam perut ibu itu. Itu kan semuanya makhluk mati itu. Hidupnya kapan? Ketika dihidupkan ruh oleh malaikat. Nah, itu baru hidup waktu itu. Kemudian dilahirkan menjadi manusia, itu baru hidup. Nah, maka urutannya memang betul ini. Al-mauta, mati dulu, wal hayata, lalu hidup. Jadi hidup itu adalah bukan hukum asal makhluk. Hukum asal semua makhluk itu mati. Nggak ada yang hidup kecuali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir mengatakan al-mauta, kematian, itu adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang wujudnya seperti kambing gibas. Adapun al-hayata, kehidupan, itu adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah bentuknya seperti seekor kuda. Apabila makhluk maut ini melewati sesuatu, maka pasti yang dilewati mati. Jadi kapan kita mati? Kalau maut itu melewati kita, nah maka kita mati. Kapan makhluk itu hidup? Kalau kehidupan itu melewati dia. Nah, bentuknya seperti kuda, kata para ulama tafsir. Tapi saya jujur, saya belum menemukan dalil bahwasanya kehidupan itu adalah satu makhluk yang bentuknya, wujudnya seperti kuda. Itu saya belum menemukan dalil. Tapi kalau kematian bentuknya seperti kambing, maka itu ada hadisnya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, idza sara ahlul jannah ilal jannah, kalau ahli jannah sudah masuk jannah, ahli neraka sudah masuk neraka, ji'a bil maut, didatangkan kematian, kemudian diletakkan kematian itu di antara jannah dan neraka supaya bisa semuanya melihat. Tsumma yuzbah, kemudian disembelih si kematian itu. Setelah itu Allah, kemudian ada yang berseru, wahai ahli jannah, sekarang kekal, tidak ada mati lagi. Hei ahli neraka, sekarang kekal, tidak ada lagi mati. Nah, dalam riwayat yang lain, yuzbah, disembelih, ini disebutkan bahwasanya ka'annahu kabsyun. Kondisinya kematian waktu itu bentuknya seperti kambing gibas. Jadi kematian itu adalah makhluk yang ada wujudnya, yaitu berupa kambing gibas. Tetapi sekarang tidak terlihat. Nah, nanti di akhirat bisa terlihat. Kemudian Allah mengatakan alladzi dzat yang khalaqa, telah menciptakan sab'a samawatin, 7 langit, tibaqa, yang bertumpuk-tumpuk, jadi satu di atas yang lain. Ma tara, engkau tidak melihat fi khalqir rahman, dalam ciptaan Allah ar-Rahman, min tafawwud atau min tafawud, dari ketidakserasian atau ketimpangan atau ketidakbagusan, enggak ada. Farji'il basara, ulangilah pandanganmu. Hal taro atau hat taro, boleh dibaca idgham ya. Hat taro, apakah engkau itu melihat min futur, sesuatu yang cacat atau celak ya? Tidak ada sesuatu apapun ciptaan Allah yang bersifat futur,
atau cacat atau celah, tidak ada. Futur boleh juga diartikan retak, karena kita disuruh melihat ke langit, sab'a samawat, 7 langit. Lihatlah ke atas, ada enggak langit yang retak? Ada enggak? Ternyata enggak ditemukan langit retak. Padahal langit ini adalah atap yang paling lebar, enggak ada atap yang lebih lebar daripada langit. Ini menunjukkan maha kuasanya Allah. Langit atap yang paling lebar, atap ini tidak perlu tiang, tetapi tidak ada satupun retak. Kalau kita manusia suruh buat atap tanpa tiang, nggak bakal ada. Namanya atap perlu tiang, nggak ada tiang ya pasti hancur langsung turun ke bawah. Nggak ada atap ngawang, nggak ada, pasti ada tiangnya, ada panteknya. Kemudian seringkali kita membuat atap itu lebarnya berapapun pasti ada celahnya, ada bocornya. Rumah saya luasnya nggak begitu luas dibandingkan rumah-rumah besar, 70 meter. Tapi ada aja bocornya itu. Padahal tukangnya sudah mengatakan kepada saya, insya Allah hasilnya bagus, nggak ada bocor. Tapi ternyata hujan bocor juga. Nah, itulah manusia. Nah, kita harus menyadari manusia memang makhluk yang lemah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan min tafawwud, tidak ada satupun ketidakserasian atau ketimpangan pada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang bertanya, katanya makhluk Allah tidak ada yang tidak sempurna. Kenapa ada orang yang bisu, ada orang yang buta, ada orang yang tuli? Ini kan berarti makhluk Allah yang tidak sempurna. Nah, maka jawabnya adalah justru itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah mampu membuat begini, Allah mampu membuat begitu, dan itu ada hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan orang buta? Supaya kita yang melihat ini bersyukur kepada Allah. Karena ternyata tidak semua orang bisa melihat sebagaimana kita bisa melihat. Kenapa Allah ciptakan orang bisu? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membaca Quran dengan mulut kita. Nah, karena itu apabila kita merasa bahwasanya ini adalah nikmat Allah, insya Allah kita akan mau mensyukurinya, membaca Al-Quran, dzikir dan sebagainya, karena mengingat nikmat Allah yang besar kepada kita. Kemudian Allah mengatakan tsumma rji'il basar, kemudian kembalikanlah pandanganmu karrataini, 2 kali, yang qalib ilaika, akan kembali kepada engkau, al-basaru, penglihatanmu, khasian, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan rendah atau tunduk, wahwa, dan dia itu hasirun, lelah. Maksudnya kita kalau mengulang-ulang melihat ke atas, ke langit, atau melihat-lihat ke makhluk-makhluk Allah untuk cari mana celahnya, mana cacatnya, sampai kesal, sampai lelah, nggak bakal ketemu cacatnya makhluk Allah. Kenapa Allah letakkan hidung di sini, di depan? Kenapa nggak di belakang aja? Coba lihat manusia ini, mana celahnya atau cacatnya. Coba dikritik ciptaan Allah. Ini mestinya nggak di situ tempatnya. Hidung itu mestinya di belakang aja, supaya kalau pesek nggak kelihatan, ketutupan baju. Nah, kalau hidung di belakang, kalau nanti ngentut, ya pas langsung naik blus, nggak enak baunya. Nah, pas hidung diletakkan di sini, maka kentut di bawah nggak begitu terbau karena agak jauh. Coba kalau dekatnya situ, langsung masuk, masya Allah. Nah, maka ini sudah ciptaan Allah, sudah sempurna, tidak bisa dikritik. Kemudian Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh zayyana, kami telah menghiasi as-sama ad-dunya, langit dunia, bimasabih, dengan bintang-bintang. Masabih itu artinya lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Wa ja'alnaha, dan kami menjadikan bintang-bintang itu rujuman, sebagai lemparan-lemparan, lisyayatin, bagi para setan. Wa a'tadna, dan kami telah menyiapkan lahum, bagi mereka para setan, adzabas sa'ir, siksaan api yang dinyalakan. As-sa'ir adalah nama lain dari neraka Jahannam. Disebut sa'ir karena su'irat, karena dinyalakan apinya. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah Allah menciptakan langit, tidak diciptakan begitu saja kosong tanpa apa-apa, tetapi dihiasi oleh Allah. Dihiasi apa? Bimasabih, dengan bintang-bintang, lampu-lampu. Dan lampu-lampu ini selain tujuannya untuk memberi sinar, memberi terang, juga tujuannya adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan yang nekat mencuri dengar ke langit, padahal sudah dilarang mencuri dengar. Nah, karena itulah para ulama mengatakan fungsi bintang ada 3. Qala Qatadah, berkata Qatadah, seorang ulama tafsir, innama khuliqat hadhihi nujum li thalathi khisal,
tiada lain diciptakan bintang-bintang untuk 3 perkara. Khalaqahallahu zinatan lis-sama. 1, Allah ciptakan untuk hiasan bagi langit. Ini tujuan pertama, menghiasi langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai lemparan bagi setan-setan. Yang ketiga, wa alamatin, sebagai tanda-tanda yuhtada biha, untuk menunjukkan arah. Jadi kadang-kadang para nelayan, mereka berada di laut, bingung arah, lihat ke langit jadi paham arah. Karena tahu, oh bintang itu selalu di sana, di selatan, bintang itu selalu di sana, di timur. Jadi paham arah, bisa pulang. Inilah tujuan dari penciptaan bintang 3. Beliau mengatakan, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, barang siapa yang menggunakan bintang untuk selain itu, faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a haddahu. Berarti dia sudah berpendapat dengan pribadinya sendiri dan pendapatnya salah. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, berarti dia sudah memaksakan diri sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. Bintang katanya untuk menunjukkan bahwasanya ini nanti menunjukkan adanya musibah ini, adanya musibah itu, enggak benar. Kalau lahirnya adalah bintang begini, maka nasibnya begini, tidak boleh menikah dengan orang yang begini karena dia bintangnya begini. Ini sesuatu yang takalluf, memaksakan diri yang tidak ada dalilnya. Itu jelas satu ilmu yang salah, yang batil, termasuk ilmu sihir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud rujuman lisyayatin, bintang untuk melempar setan, ini disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib, kecuali makhluk atau setan yang dia itu mencuri dengar dari langit. Jadi dia nguping apa yang diucapkan, diomongkan oleh para malaikat yang mendapatkan wahyu dari Allah, nguping apa wahyu yang turun. Fa'atba'ahu shihabun thaqibun, maka akan mengikuti dia, akan mengejar dia satu obor yang menyala-nyala. Ini maksudnya adalah api yang diambil dari bagian dari bintang tersebut. Jadi bukan bintangnya langsung dilempar, tetapi menurut para ulama itu adalah dari bintang tadi diambil bagian obornya, kemudian obornya ini yang mengejar setan tadi. Kalau bintangnya tetap berada pada tempatnya. Nah, maka di sini bukan berarti bintangnya keluyuran ke sana kemari, enggak. Bintang itu tetap pada tempatnya masing-masing sesuai dengan jalurnya, alurnya tidak akan keluar. Adapun yang keluar ini adalah apa? Salah satu bagiannya, yaitu obornya yang diambil darinya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Allah mengatakan, walilladzina kafaru, dan bagi orang-orang kafir, birabbihim, kepada Rabb mereka, kafir kepada Rabb mereka, adzabu jahannam, mendapatkan siksaan jahannam, sama dengan setan tadi. Wabisa, dan seburuk-buruk al-masir, tempat kembali. Jadi yang diancam neraka berarti 2 kelompok. Kelompok pertama adalah setan, diancam oleh Allah pada ayat sebelumnya tadi. Wa a'tadna lahum, kami siapkan untuk mereka setan, adzabus sa'ir, neraka. Kemudian yang diancam yang lain adalah walilladzina kafaru, orang-orang kafir juga diancam masuk neraka. Maka orang-orang kafir hukumannya sama dengan setan. Kenapa? Mereka mengikuti setan, tidak mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahannam artinya adalah sangat dalam. Jadi kenapa neraka Jahannam disebut Jahannam? Karena sangat dalam. Dalamnya neraka Jahannam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih riwayat Hannad As-Sari, "Lau anna hajaron", kalau ada satu batu yang besar, besarnya seberapa? Mithla sab'i khalifatin, seperti 7 ekor onta bunting. Jadi 7 ekor onta bunting dikumpulkan, gedenya seberapa? Itu batunya segede itu. Ulqiya an syafiri jahannam, dilemparkan dari tepi jahannam, hawa fiha sab'ina kharifan, maka batu itu akan turun ke dalam neraka jahannam selama 70 tahun lamanya, la yablughu qa'raha, itu belum sampai ke dasarnya. Hadis sahih. Jadi berapa dalamnya neraka Jahannam nggak bisa dijawab, nggak kebayang. Nah, ini batu besar, namanya batu besar kalau turun itu ya pasti cepat sekali. Tapi ini 70 tahun belum sampai dasar. Lah terus berapa lamanya? Nggak ngerti. 70 tahun aja belum sampai dasarnya. Allah tidak sebutkan di sini, Nabi nggak sebutkan di sini berapa tahun. Yang penting beliau sebutkan 70 tahun belum sampai. Nah terus sampainya berapa tahun? Nggak ngerti. Ini menunjukkan dalamnya neraka Jahannam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari neraka Jahannam. Amin ya rabbal alamin.
Allah mengatakan idza apabila ulqu mereka dilempar fiha di dalam neraka jahanam sami'u laha mereka mendengar pada neraka jahanam itu syahiqan suara teriakan wahia sementara neraka jahanam itu tafuru menggelegak. Jadi maksudnya apa? Mendidih. Tafur itu apa? Menggelegak atau mendidih. Syahiq itu adalah suara keledai apabila dia pertama kali meringkik. Maka maksudnya adalah ini orang-orang kafir kalau dilemparkan ke dalam neraka, mereka itu teriak-teriak histeris, teriakannya sangat jelek sebagaimana teriakan keledai. Keledai itu menurut orang-orang Arab suaranya adalah suara paling jelek, nggak ada suara lebih jelek daripada suaranya keledai. Karena itu Allah sebutkan di sini syahik yang arti asalnya adalah suara keledai itu untuk menunjukkan bahwa suara mereka adalah suara paling jelek. Tempatnya paling jelek, siksaannya paling jelek, kemudian suaranya juga suara paling jelek. Na'udzubillah. Allah mengatakan takadu, nyaris, tamayyazu. Tamayyazu itu apa? Bercerai-berai atau apa ya? Tamayyazu, bercerai-berai atau berpuing-puing, berpecah-pecah. Neraka jahanam itu minal ghaid dari sebab dongkolnya, yaitu dongkolnya kepada orang-orang kafir yang ada di dalamnya. Kullama setiap kali ulqiya fiha dilemparkan pada neraka faujun satu kelompok orang kafir. Sa'alahum bertanya kepada mereka khazanatuha para penjaga neraka yaitu malaikat-malaikat. Alam ya'tikum nadhir bukankah telah datang kepada kalian pengancam yaitu para nabi yang memberikan ancaman. Kalau sekarang ya para kiai yang menjelaskan hukum ini halal, ini haram, mengancam kalian harus menerapkan syariat Islam pada negara kalian, sudah diberitahukan, nekat tidak mau, ya sudah, akhirnya masuk ke dalam neraka nanti, kemudian oleh para malaikat penjaga neraka diejek. Ini pertanyaan ejekan nih Pak. Alam ya'tikum nadhir, ini bukan bertanya pengen tahu, enggak, tapi untuk mengejek. Kamu dulu sih di dunia ngeyel, ngengkel, kandani ngeyel. Katanya para ulama disuruh mengatur negara dengan Islam, nggak mau. Katanya Islam ini sudah kuno, aturannya nggak pantas lagi untuk masa sekarang. Nah ini karena kalian ngeyel begitu, akhirnya sekarang masuk neraka, diajak oleh para malaikat. Sa'alahum khazanatuha. Yang dimaksud khazanah, para penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga neraka. Mereka disebut juga ashabun nar, para penjaga neraka. Mari kita lihat pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Muddatsir ayat 31, "Wa ma ja'alna," dan tidaklah kami menjadikan ashabun nar, penjaga-penjaga neraka, illa malaikah, kecuali para malaikat. Jadi yang menjaga neraka itu malaikat. Dan dari sini kita tahu bahwa istilah ashabun nar ini berarti punya dua makna. Kadang-kadang ashabun nar artinya adalah penghuni neraka, yaitu orang-orang kafir itu. Kadang-kadang ashabun nar maksudnya adalah penjaga neraka, berarti maksudnya malaikat. Rata-rata ayat yang mengatakan ashabun nar itu maknanya adalah makna pertama, yaitu penghuni neraka, orang-orang kafir. Adapun ashabun nar dengan makna penjaga neraka yaitu hanya kita temukan pada ayat ini, ashabun nar. Dan itulah yang dimaksud khazanatuha, penjaga-penjaga neraka, yaitu malaikat. Kemudian Allah mengatakan qalu, mereka orang-orang kafir menjawab, bala ya qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami nadhirun, seorang pengancam. Fakadzabna, lalu kami mendustakan. Wa qulna, kami mengatakan, ma nazzalallah, tidaklah Allah turunkan min syai'in, sesuatu apapun juga. Enggak ada kitab turun, enggak ada. In antum, tidaklah kalian, wahai para pengancam, wahai para nabi, illa kecuali fi dhalalin, di dalam kesesatan kabirin, yang besar. Jadi orang-orang kafir ini mereka menyadari di akhirat nanti bahwa mereka salah ketika di dunia mendustakan para nabi. Mereka mengakui nanti di akhirat, betul wahai malaikat, kami dulu sudah ada pengancam tapi kami dustakan. Kami malah mengatakan Allah tidak pernah turunkan kitab. Kami malah mengatakan bahwa nabi-nabi itu dalam kesesatan.
Ustadz-ustadz, kiai-kiai itu semuanya sesat karena menyuruhkan mengatur negara dengan aturan Islam. Islam padahal sudah kuno. Nah, itu ucapan-ucapan mereka dulu di dunia mereka akan ingat lagi. Jadi apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir di dunia atau orang-orang yang menentang syariat Islam di dunia, nanti mereka akan ingat. Mereka akan menyesal dengan sebab mereka mengingat ucapan mereka itu. Akhirnya mereka ngakunya apa? Waqalu, dan mereka berkata, lau kunna, kalau adalah kami dulu maksudnya di dunia, nasma'u, mau mendengar, au na'qil, atau mau berfikir, ma kunna, tidak adalah kami fi ashabis sa'ir, termasuk penghuni neraka sa'ir, yaitu termasuk orang-orang yang disuruh untuk tinggal di dalamnya. Jadi mereka menyesal, Pak. Menyesalnya apa? Nasma'. Kenapa dulu kami tidak mau mendengarkan ayat-ayat Quran yang dibacakan? Au naqil, kenapa kami dulu tidak mau berfikir dulu? Mestinya diberi ilmu, diberi pelajaran, diberi peringatan, mikir dulu, benar enggak? Tidak langsung ditolak. Nah, orang-orang kafir atau orang-orang yang munafik, mereka ketika diberitahu tentang ayat Quran, mereka tidak mau dengarkan, mereka pilih menolak saja. Pilih keinginan dirinya sendiri aja, pilih ngatur negaranya dengan aturan sendiri aja, tidak mau pakai aturan Islam yang lebih bagus, nggak mau. Disuruh orang yang maling potong tangan, nggak mau, katanya sadis potong tangan. Disuruh orang yang zina dirajam, nggak mau, malah dibui saja. Nah, akhirnya zina tersebar di mana-mana, akhirnya perkosaan terjadi di mana-mana, pembunuhan terjadi di mana-mana, karena nggak mau ngatur dengan aturan Islam. Akibatnya begitu. Nah, mereka akan nyesal nanti di akhirat. Mereka mengatakan, kalau kami dulu mau mendengar, kalau kami dulu mau berfikir, kami tidak akan masuk neraka. Dari ayat ini para ulama ngambil pelajaran bahwa mendengar ilmu itu adalah aslu kulli khair, pokok dari segala kebaikan. Mendengar ilmu. Gara-gara tidak mau mendengar ilmu, tidak mau mendengar kalam Allah, tidak mau mendengar sabda Nabi, akhirnya orang-orang kafir sesat. Maka kunci atau pokok dari kebaikan adalah mendengarkan ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah apa yang datang dari Allah dan dari Nabi, itu ilmu. Selain dari Allah, dari Nabi bukan ilmu. Kalau dari para ulama, nah para ulama itu ngambilnya juga dari Allah, dari Nabi. Dari Quran, dari hadis diambil pemahaman, kemudian jadi perkataan ulama. Maka ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, itu sumbernya dari mana? Ya dari kalamnya Allah, dari kalamnya sabdanya Nabi SAW. Karena itu Allah memuji orang-orang yang mau mendengar. Mari kita termasuk orang-orang yang mau mendengar. Disebutkan oleh Allah pada surah Az-Zumar ayat yang ke-18. Ini Allah memuji orang-orang mendengar. فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Berilah kabar gembira hamba-hambaku yang mereka itu mau mendengarkan perkataan. Perkataan ini ada yang menafsirkan maksudnya Al-Quran. Mau mendengarkan Al-Quran, lalu mereka mengikuti yang paling bagusnya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka lah orang-orang yang memiliki pikiran yang lurus, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka alhamdulillah sekarang ini kita bermajlis ba'da maghrib sampai isya, ini termasuk alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mendengarkan perkataan, yaitu mendengarkan Quran. Tinggal satu kewajiban kita, fayattabi'una ahsanah, tinggal ngikuti yang paling bagus yang didengarkan. Kita membaca surat Al-Mulk ini, ada sifatnya orang kafir, ada sifatnya orang beriman. Berarti yang bagus adalah sifatnya orang beriman, ini yang diikuti. Sifatnya orang kafir ini dibaca bukan untuk diikuti, tapi itu diambil pelajaran. Jangan sampai seperti mereka, tidak mau mendengar, disampaikan Quran malah pilih yang lain, pilih dangdutan, pilih musik dan sebagainya. Padahal haram itu musik itu. Sepakat para ulama bahwasanya musik adalah haram. Sepakat para ulama salaf yang mengatakan musik halal itu adalah ulama non salaf, ulama belakang. Ulama salaf sepakat semuanya musik haram, nggak ada perselisihan pendapat, nggak ada. Ibnu Umar ketika mendengar musik seruling atau gitar atau apa, maka beliau tutupi telinganya dengan
jari ini. Kemudian tanya kepada orang budaknya yang bersama dia, masih ada enggak suaranya musik? Masih, dia tutup lagi. Masih ada enggak? Masih, dia tutup lagi. Masih ada? Sudah enggak ada. Nah, baru dia buka. Sampai begitu, Pak. Telinganya ditutup, dikunci gara-gara ada musik. Lah orang sekarang malah dibalik. Musik dilebak ke rumah. Setiap hari nyetel musik, banter-banter, tonggone sampai terganggu. Nah, zaman dulu para ulama bukan begitu sikapnya. Musik diguang, orang dirungokke. Nah, malah sekarang dimasukkan rumah. Ini gimana? Tolong masukkan ke dalam rumah-rumah kita bacaan Al-Quran, murattal, disetel murattal. Supaya apa? Kita pertama termasuk orang-orang yang mendengarkan bacaan, mendengarkan Quran, termasuk alladzina yastami'unal qaul. Kalau kita nyetel murattal di rumah, ini berarti termasuk yastami'unal qaul, orang-orang yang mau mendengarkan Quran. Kemudian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala karena mendengarkan bacaan Quran ada pahalanya. Kemudian rumah kita jadi berkah. Mari kita lihat dalilnya. Rumah jadi berkah gara-gara Quran di setel di dalamnya. Tapi ya tidak hanya setel tok, dibaca juga. Gelem nyetel ra gelem maca, itu karena malas. Ya kadang dibaca, kadang didengarkan murattalnya. Abu Hurairah mengatakan innal bait, sesungguhnya rumah la yattasi' ala ahli, menjadi longgar terhadap penghuninya. Maksudnya penghuninya nyaman di situ. Tahduruhul malaikah, dihadiri malaikat rumah itu. Tahjuruhu syayatin, setan lari dari rumah tadi. Yakthuru khairuhu, kebaikannya jadi banyak di rumah itu. Ayyuqra'a fihil Qur'an, gara-gara dibacakan Quran padanya. Sebaliknya sungguh rumah itu menjadi sempit terhadap penghuninya. Meskipun lebar rumahnya, Pak, tapi penghuninya nggak pernah tenang, susah berada di rumah, lebih suka di luar. Kenapa? Sempit rasanya di rumah. Malaikat meninggalkan rumah itu, setan masuk ke dalamnya. Sedikit sekali kebaikan di rumah tadi. Alla yuqra'a fihil Qur'an, gara-gara satu aja, gara-gara tidak dibaca Quran padanya. Nah, karena itu siapa yang ingin rumahnya berkah, baca Quran dalam rumah setiap hari, bukan hanya Ramadan saja. Kalau kita baca Quran Ramadan saja, berarti kebaikan di rumah kita hanya 1 bulan dalam setahun. 11 bulan jelek terus isinya. Kalau kita ingin berkah terus, baca Quran setiap hari. Kalau perlu adakan TPA di rumah. Kalau ada anak-anak kecil di sekitar kita, nah kita bisa undang ke rumah kita, diajari TPA, baca Quran, tahfidz Quran, hafal Quran atau murajaah Quran. Nah, bagus seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'tarafu, maka mereka mengakui bidzambihim, dosa mereka. Fasuhqan, maka jauhlah li ashabis sa'ir, bagi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Suhqan ini adalah doa. Mudah-mudahan mereka itu jauh. Jauh maksudnya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah masuk neraka tidak mungkin mereka dapat rahmat Allah. Kenapa? Rahmat Allah sudah suhqan, sudah jauh. Rahmat Allah sudah enggak diberikan kepada mereka. Orang-orang kafir yang ada dalam neraka, mereka berusaha dengan segala macam usaha supaya bisa keluar dari neraka, enggak berhasil. Allah sebutkan pada sebagian surat, ajazi'na am sabarna ma lana min mahis, sawa'un alaina, sama saja kita ini di neraka ini. Ajazi'na, apakah kita keluh kesah, am sabarna, ataukah kita sabar, ma lana min mahis, kami enggak bisa keluar dari neraka. Surat Ibrahim ayat 21. Para ulama tafsir mengatakan bahwa mereka ahli neraka berusaha jazi'na, berkeluh kesah sampai 1000 tahun, Pak. Mereka coba kalau kita setiap hari keluh kesah, apakah Allah punya kasih sayang sama kita akhirnya mengeluarkan dari neraka? Enggak. Ternyata setelah dicoba 1000 tahun enggak ada gunanya. Mereka sepakat lagi, yuk kita selama 1000 tahun lagi sabar lagi, enggak usah keluh kesah, disiksa meneng tok ya wis, nahan sakit. Nah, maka mereka coba untuk sabar, tidak keluh kesah. Dicoba 1000 tahun, ternyata enggak ada gunanya lagi. Akhirnya mereka mengatakan sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Memang kalau sudah masuk neraka rahmat Allah sudah enggak ada. Allah kemudian mengatakan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, takut kepada Rabb mereka, bil ghaibi, dengan gaib, lahum maghfirah, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar, maksudnya adalah surga.
Setelah Allah bicara tentang ahli neraka, Allah bicara tentang ahli surga. Ini tujuannya supaya kita memiliki dua sifat yang imbang. Sifat takut kepada siksa Allah, sifat mengharapkan terhadap rahmat Allah. Sehingga dimunculkan dua ayat yang berbeda seperti ini. Bicara tentang neraka, kemudian bicara tentang surga. Yang dimaksud bil ghaib, takut kepada Allah dengan ghaib, ini ada dua makna. Makna yang pertama, yang ghaib adalah Allah. Allah itu ghaib, tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita takut kepada Allah. Buktinya pada bulan Ramadan kita nggak melihat Allah, tapi kita nggak berani makan minum siang Ramadan. Kenapa itu? Takut sama Allah. Loh, kalau Allah nggak terlihat, memang Allah nggak terlihat, tapi saya takut, nggak berani makan minum siang Ramadan. Itu namanya takut, padahal bil ghaib, Allah itu ghaib. Makna yang kedua, bil ghaib, yang ghaib adalah orangnya. Kita dalam posisi ghaib dari manusia, maksudnya kita lagi sendiri, tidak ada yang melihat, tapi kita nggak berani melanggar. Itu namanya yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sedang berada malam hari dalam kamar kita sendiri, jam 12, istri udah tidur, anak udah tidur, tetapi nggak berani kemudian melakukan maksiat selingkuh misalnya, mumpung istrinya sudah tidur kemudian ditinggal selingkuh sama wanita lain. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena meskipun saya sedang sendirian, tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat saya. Itulah makna yakhshawna rabbahum. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan sifat yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.